Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Alfi Laila MPD selaku Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri, The Honorable Mrs. Alfi Laila Magister Education as the Head of Junior High School Al-Huda Kediri. yang terhormat Bapak Boma Wira Gemilar, Sarjana Hukum, Master Hukum, selaku materi dari acara Jaksa Maksud Sekolah hari ini, The Estateman Mr. Boma Wira Gumilar, Magister of Law as the speaker for today. yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sedang berbahagia, The Honorable of our teachers and to all my happy friends. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara Jaksa Masuk Sekolah pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our gratitude is always due to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has bestowed of all us the blessing to be present at today's. Let us all send our prayers and greetings to our Prophet and Messengers Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Hanania Rafifah Dan saya Reflian Firza selaku MC yang akan memandu jalannya acara untuk menyampaikan susunan acara. As statement cast, before we begin today's agenda, allow me to introduce myself. I am Reflian Firza. And I am Hanania Rafifah. As the Master of Ceremony, we will guide today's proceeding and present the agenda. Adapun susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Al-Huda. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Sambutan oleh Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri. 5. Penyampaian materi oleh Bapak Boma Wira Gumilar, Sarjana Hukum, Master Hukum. 6. Penyerahan cindera mata yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. 7. Penutup. The series of agenda that we will go through together is as follows. The first is opening, the second is singing the national anthem Indonesia Raya, followed by Mars Al-Huda. The third is reciting Al-Quran. The fourth is speech by the school principal. The fifth is presentation by Mr. Bima Gumilar, Master of Law. The sixth is souvenir handover, followed by photo session. The last is closing. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. As statement cast, entering the first agenda, we open today agenda by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Al-Huda. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. The next agenda is singing the national anthem Indonesia Raya, followed by the song Mars Al-Huda.
Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri kepada Ibu Alfi Laila MPD, kami persilahkan. The next agenda is speech by the head of Al-Huda Kediri. We invite Mrs. Alfi Laila, Magister Education. Time is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Boma Wiragumilar SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Ihsan juga dari Intelijen ya Pak ya. Ya, dari Kejaksaan Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu fungsional, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Al-Huda Kota Kediri, dan tentunya anak-anakku
yang saya banggakan dan saya cintai dengan sepenuh hati, murid-murid kelas 7 SMP Al-Huda Kota Kediri. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak di SMP Al-Huda Kota Kediri. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmat dan nikmatnya di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan aula yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penunjuk umat, penerang jalan sesat, penabur syafaat hingga akhir kiamat. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umat beliau yang menjadikan sababiah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, saya mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri atas kepercayaan dan kesempatannya yang diberikan kepada sekolah dan murid-murid SMP Al-Huda Kota Kediri ini untuk bisa belajar bersama thalabul ilmi dari para jaksa yang luar biasa hebat hari ini ya, dalam program Jaksa Masuk Sekolah yang insya Allah hari ini mengangkat tema terkait dengan kenakalan remaja. Kami menyambut baik kegiatan rutinan tiap tahun ini melalui program Jaksa Masuk Sekolah, karena kegiatan ini sangat relevan dan penting untuk menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi pada kondisi saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di berbagai media, baik itu media cetak, media elektronik, media sosial, kenakalan remaja ini akhir-akhir ini semakin miris dan meningkat. Apalagi di jenjang SMP pada usia-usia remaja itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Oleh karena itu perlu adanya kontrol, perlu adanya pengawasan dan pengarahan agar nanti rasa ingin tahu dari anak-anak ini bisa diarahkan ke hal-hal yang baik dan positif. Nah, penyuluhan JMS Jaksa Masuk Sekolah ini menjadi momentum yang sangat penting bagi murid-murid di SMP Al-Huda Kota Kediri, karena akan diberikan pembekalan, jadi edukasi pemahaman hukum sejak dini. Jadi agar murid-murid di sekolah kami ini tidak hanya cerdas menjadi generasi yang paham terkait dengan akademis, tetapi juga bijak dalam bersikap dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan mereka. Jadi kami berharap melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini, anak-anakku, para murid SMP Al-Huda Kota Kediri menjadi lebih paham terkait dengan batasan-batasan hukum dan menyadari segala konsekuensi terhadap pilihan yang diambil. Wabil khusus saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, silahkan diikuti kegiatan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri ini dengan sebaik-baiknya, dengan semangat dan tertib. Jadi bekal ilmu yang kalian peroleh hari ini silahkan dijadikan bekal untuk membentengi diri agar anak-anakku tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan negatif yang nantinya akan merusak masa depan kalian. Jadi monggo nanti kalau waktunya masih memungkinkan, silahkan anak-anakku untuk aktif bertanya atau konsultasi kepada para pakarnya. Jadikan kesempatan ini kalian bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyuluhan hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah dengan mengangkat tema kenakalan remaja yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan
baik dengan lancar, anak-anakku senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah dan barokah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti pada kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, kita sambut pemateri hari ini yaitu Bapak Boma Wira Gumilar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada Bapak Boma Wira Gumilar, kami persilahkan. A statement cast entering the main agenda of the Persecutor Go to School activity. We are welcome today to the speaker. We invite Mr. Boma Wira Gumilar, Master of Law, to the stage. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan kepala sekolah dari SMP Al-Huda ya. Tadi ada Ibu siapa? Alfi ya. Alfi Laila, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di SMP Al-Huda Kota Kediri, serta yang saya cintai adik-adik SMP, siswa-siswi ya, SMP Al-Huda Kota Kediri. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kegiatan pagi ini dalam program Jaksa Masuk Sekolah dengan tema kenakalan remaja. Baik, sebelum memulai saya memperkenalkan diri kembali ya. Tadi sudah disebutkan nama saya Boma Wira Gumilar. Saya sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Saya hadir bersama dengan staf saya Bapak Ihsan. Nah, ini riwayat pekerjaan saya ini di Kota Kediri sebagai Kasih Intel. Sebelumnya saya di Nganjuk sebagai Kasidatun, sebelumnya di Kabupaten Kediri sebagai Kasipitsus, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Sebelumnya lagi saya di Kuningan Jawa Barat sebagai Kasidatun, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebelumnya lagi saya di Amuntai. Amuntai itu Kalimantan Selatan sebagai Kasipidum. Sebelumnya lagi saya di IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya lagi saya di Sumedang. Sebelumnya lagi saya di Nusa Tenggara Timur, Atambua, perbatasan. Ada yang tahu nggak Atambua? Perbatasan antara Indonesia sama apa? Siapa? Kurang tepat kalau Malaysia. Sama siapa? Ya? Oh, Timur Leste. Oh ya. Siapa namanya? Nanti ya, sabar. Nanti ada hadiah buat adiknya ya, kayak gitu. Oke. Sebelum saya memulai, izin saya sambil ini ya, sambil jalan ya. Nggak apa-apa ya, untuk memperkenalkan istilah dari kejaksaan itu sendiri. Baik, oke, next. Ya, lanjut. Nah ini, adik-adik, udah ada yang tahu jaksa nggak? Ada yang tahu nggak jaksa itu apa? Ya, nah, jaksa itu secara mudahnya saya jabarkan di sini adalah seseorang yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, lalu dia pendidikan jaksa diangkat dan memiliki tugas kewenangan berdasarkan undang-undang kejaksaan itu sendiri. Nanti, nah kita inikan dulu di sini. Jadi di sini ada kejaksaan, ada jaksa. Nah ini pengertiannya seperti ini, tapi untuk mempermudah adik-adik sekalian
memahaminya antara kejaksaan, bedanya jaksa sama kejaksaan. Nah, kejaksaan ini adalah lembaga pemerintah ataupun kantornya. Nah, kalau jaksa ini adalah orangnya yang ada di dalam kantor ini. Sebagai contohnya apa? Di sekolah ini, ya kan, ada nama sekolah Al-Huda kan? Ada siswa-siswinya. Nah, itu ya untuk mempermudah pengertiannya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, di sini kejaksaan itu dalam melaksanakan tugasnya itu otomatis kan harus ada dasarnya. Ya kan? Ada dasarnya untuk melaksanakan tugas itu sendiri. Di mana dasarnya itu? Dasarnya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini merupakan penyempurnaan ataupun perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Nah, jadi ada undang-undang terbaru ya untuk kejaksaannya. Nah, di dalam undang-undang itu sendiri ada beberapa tugas dari jaksa itu sendiri. Salah satunya adalah melakukan penuntutan. Tugas lain berdasarkan undang-undang. Oh, dari situ. Oke, sip. Oke, next San. Nah, ini ada gambar biar lebih mudahnya ya. Nah, ini ada yang pernah nonton ini persidangan, orang yang lagi disidang, orang penjahat lagi disidang? Pernah ya di TV ya? Nah, di sini ada pengunjungnya, di dalam ruangan sini ada pengunjungnya. Nah, ini yang menghadap ke sini itu adalah hakimnya. Nah, jaksanya ada di sebelah sana, pengacaranya ada di sebelah sana. Ini ada pembatas. Nah, terdakwa posisinya ada di tengah juga. Ada yang tahu nggak terdakwa itu apa? Ya, orang yang bersalah, ya kan? Ataupun orang yang diduga bersalah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Nah, jaksa ini tugasnya adalah untuk menuntut terhadap perbuatan si terdakwa yang melanggar ataupun melakukan tindak pidana. Pengacara tugasnya adalah membela si terdakwa. Nah, itu ada Pak Hakim. Nah, Pak Hakim itu adalah yang memutus nanti. Umpamanya seseorang mencuri, ya kan? Nah, mencuri. Setelah mencuri itu diputuslah nanti sama Pak Hakim. Di samping Pak Hakim ada yang namanya panitra. Nah, panitra ini tugasnya untuk mencatat setiap persidangan yang sedang berlangsung. Oke, next San. Nah, ini kenakalan remaja. Nah, ini secara umum ya kan bisa kita artikan ataupun juga bisa kita bisa kita pengertian dari salah satu umumnya adalah seperti ini. Kenakalan remaja adalah segala bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma, aturan ataupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Apa contohnya? Ada yang tahu nggak contohnya apa? Tawuran, pintar. Ya, itu masuk juga dalam kenakalan remaja ya. Terus apa lagi? Minuman keras, betul ya. Balap liar, pinter sekali ya. SMP murid-murid di SMP Al-Huda ini sendiri. Oke, lanjut San. Nah, ini ada gambar adik-adik ya. Ada gambar. Ada yang mau hadiah nggak? Nah, siapa yang bisa menjelaskan terhadap 4 gambar ini? Siapa? Hah? Oh, tadi yang atom buaya. Sini. Yang bilang perbatasan sama ini. Siapa sini? Enggak apa-apa. Nah. Ya. Kalem ya, nanti sabar yang belakang. Nah, ini adik siapa namanya?
Amas. Adik Amas. Adik Amas, bisa diterangkan tidak? Coba menurut adik Amas saja. Terhadap 4 gambar ini, coba terangkan menurut adik Amas. Coba gambar yang pertama apa? Gambar pertama yaitu mengajak siswa lain untuk tidak mengikuti pelajaran atau bolos pelajaran. Oke. Gambar yang sebelah sini apa? Gambar yang itu menjelaskan ada beberapa anak yang merokok dan mengajak anak yang di bawah umur. Iya. Yang sebelah sini apa? Ada polisi, ada yang naik motor, apa? Anak yang melanggar aturan yaitu tidak mencukupi umur untuk menaiki kendaraan bermotor dan akhirnya ditilang karena tidak memakai perlengkapan seperti helm. Oh iya. Sebelahnya Dan itu ada sebuah anak yang dibully atau perundungan. oh iya. Luar biasa, 100 nilainya, ya kan? Nah, ini adik Afi, adik Amas silakan. Nah, oke, sini foto dulu sama Om. Nanti mau masuk di Instagramnya Om ya, kayak gitu. Oke, ya. Ya, tepuk tangan buat ini Amas, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, inilah yang membedakan nih adik-adik sekalian, sebagai siswa-siswi yang ada di SMP Al-Huda Kota Kediri, itu harus adik-adik ini harus merasa bersyukur. Kenapa? Bapak pernah tugas di tempat lain. Pernah tugas di tempat lain di bagian, mungkin di bagian Indonesia Timur yang sarana dan prasarananya itu tidak selengkap yang ada di Pulau Jawa. Itu yang harus disyukuri. Terus dilihat dari seragam yang dikenakan. Seragam yang dikenakan oleh adik-adik ini sangat-sangat baik ya. Kalau kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di pelosok ataupun di bagian Indonesia Timur yang jauh dari internet, fasilitas ya, sarana dan prasarana yang kurang, adik-adik ini harus merasa bersyukur. Bersyukur tidak masuk ke SMP Al-Huda? Harus bersyukur karena masuk ke SMP Al-Huda ini, adik-adik ini adalah orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang bisa masuk ke SMP Al-Huda ini dengan mudahnya, ya kan? Dengan skillnya yang mereka punya, ternyata dia tidak memenuhi syarat. Sedangkan adik-adik di sini, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki, bisa masuk ke SMP sini, tentunya sudah mengalahkan beberapa orang yang menginginkan untuk sekolah di sini. Dan tadi juga saya lihat ataupun saya melihat dan mendengar terhadap MC ini menggunakan 3 bahasa, ya kan? Tadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Yang mana itu jarang ditemui, apalagi di tempat-tempat terpencil ataupun di pelosok Indonesia seperti itu. Sekali lagi bersyukur ya bisa masuk di SMP Al-Huda ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada gambar yang terakhir ya. Ada gambar yang anak-anak, ada yang lagi gambar lagi seperti dibully. Nah ini salah satu contoh akibat dari
pembulian itu sendiri. Ini ada pemberitaan. Jadi di Cilacap, di SMP Cilacap ada kasus bullying yang akibatnya si siswanya mengalami patah tulang di bagian rusuk. Nah, ada juga yang di kota Bogor. Jadi ada siswi karena dia menjadi korban bullying, dia psikologisnya terganggu sehingga dia loncat dari lantai 3 di sekolah. Oke, lanjut. Nah, ini pengertian dari bullying. Jadi kenakalan remaja itu tadi benar ya yang disebutkan, ada yang tawuran, ada yang minum minuman keras dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan ini Bapak coba untuk menerangkan salah satunya karena karena kegiatan bullying ini biasanya sangat rentan terjadi di usia adik-adik ini. Kelas 7 ya. Nah, kelas 7 toh. Jadi harus lebih berhati-hati ya, seperti itu. Nih, pengertian dari bullying itu sendiri adalah segala bentuk penindasan, perilaku kekerasan yang sengaja dilakukan secara sengaja, ya kan? Yang dilakukan dengan kesengajaan juga secara sengaja dan terencana oleh seseorang atau kelompok orang yang merasa lebih berkuasa terhadap seorang ataupun kelompok orang yang merasa tidak berdaya melawan perlakuan ini dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Nah, ini pengertian teoritisnya secara gamblangnya. Jadi dari kata-kata di sini itu sebenarnya bisa kita tarik benang merahnya, bisa kita simpulkan. Jadi bullying itu bisa terjadi antara orang yang lebih berkuasa terhadap orang yang lemah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, bentuk bullying itu ada macam-macam. Ada fisik, verbal, psikolog, dan cyberbullying. Bullying fisik, contohnya saya sama Pak Isan. Saya ke Pak Isan tiba-tiba tiba-tiba menjambak. Nah, itu tidak boleh ya, itu salah satu bentuk bullying fisik. Kalau verbal adalah yang dilakukan melalui ucapan. Saya ngatain Pak Isan umpamanya, oh Pak Isan perutnya buncit, ya kan? Terus tidak pernah mandi. Nah, itu nggak boleh ya, itu berbentuk verbal atau kata-kata. Psikologi yaitu yang mengakibatkan psikis dari si korban itu menjadi terganggu. Nah, ini nih bullying elektronik atau cyberbullying. Pada punya HP nggak adik-adik semua? Nah, ini harap hati-hati ya dalam menggunakan handphone itu sendiri. Kenapa? Karena meskipun tujuannya bercanda, ya kan, itu bisa mengakibatkan kita ini menjadi pelaku pembulian. Contohnya kita nelponin terus saya nelponin terus ke Pak Isan, terus-terusan, begitu diangkat dimatiin, begitu diangkat dimatiin. Terus saya katain Pak Isan melalui handphone, "Woi Pak Isan ini orangnya nggak pernah mandi, bau," gitu kan. Nah, itu apa? Tidak boleh ya seperti itu. Lanjut, Sir. Nah, cyberbullying, seperti tadi saya sebutkan, tindak pidana cyberbullying itu merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar. Jadi orang itu sadar ya kan untuk menyakiti orang lain melalui penggunaan jejaring sosial, salah satunya melalui handphone itu sendiri. Oke, lanjut. Bentuk cyberbullying. Bentuk cyberbullying yang pertama pelecehan, fitnah, lanjut. Meniru, penipuan, lanjut. Pengucilan, penguntitan di dunia maya, lanjut. Nah, dampaknya. Dampak emosional terhadap si pelaku. Jadi
bullying itu bisa terjadi ada dengan adanya si pelaku pembuli dan korban. Nah, untuk si pelaku itu sendiri biasanya dalam perilaku emosionalnya itu orang-orang yang tidak pernah merasa puas, terus tidak memiliki rasa empati, ingin selalu terlihat lebih kuat ataupun ingin menjadi populer, dan cenderung selalu ingin melanggar aturan-aturan yang ada. Lanjut, San. Nah, banyak orang itu tidak merasa bahwa dirinya sudah menjadi pelaku pembulian. Jadi secara tujuannya kayak saya tadi contohkan, saya maksudnya mungkin bercanda ke Pak Isan ya, ke Pak Isan bilang, oh Pak Isan nggak pernah mandi dan lain sebagainya kayak gitu. Itu maksudnya bercanda, tapi itu merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan atau sebagai tindak pidana bullying itu sudah bisa terpenuhi salah satu unsurnya. Lanjut. Nah, kalau untuk korban sendiri dampaknya secara emosional ya, tadi juga contohnya ada yang loncat dari atas gedung, terus juga orang itu akhirnya menjadi malu, khawatir, terhina, insecure ya kan, terus merasa dikucilkan, akhirnya menjadi kesal. Nah, jika si korban ini dengan psikologisnya yang dia rasakan secara terus menerus seperti itu, sehingga nanti bisa mengakibatkan si orang itu bisa menjadi mengalami gangguan kecemasan, ya kan? Oke, lanjut San. Lanjut. Nah, ini salah satu tadi yang saya contohkan ya, bentuk cyberbullying yang sering dilakukan biasanya oleh orang-orang di sekitar kita yang akhirnya tidak menyadari bahwa orang tersebut sudah merupakan pelaku dari tindakan cyberbullying itu sendiri, melakukan miss call secara berurang-urang, mengirimkan email berisi hinaan, menyebarkan gosip, terus juga mencuri identitas online untuk merusak nama baiknya, selanjutnya berbagi gambar tanpa izin dari orang lain, mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin, serta membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang. Lanjut. Cara mencegah. Nah, cara mencegahnya bagaimana supaya kita terhindar ataupun juga kita tidak menjadi bagian dari praktek bullying itu sendiri, yaitu yang pertama dari segi ini emosionalnya ya, tanamkan rasa empati. Jadi biar saja kita mencobalah untuk menjadi orang yang baik. Contohnya apa? Di sini harus ya yang muslim ya, adik-adik muslim di sini kan gimana sih caranya, dengan cara sholatnya yang rajin, terus juga mengaji ya kan, itu bisa menghindari dari kita berbuat ataupun berperilaku untuk menjadi pelaku bullying itu sendiri. Oke, lanjut. Cara mengatasi blokir. Oke, lanjut. Nah, ini cara, terus apa lagi? Ya, kitanya harus percaya diri untuk melawan bullying itu, terus bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan sampai emosi kita terpancing. Terus jika kita melihat ada teman yang menjadi korban bullying, ya coba kita bantu ya kan, dengan seperti apa. Untuk lingkungan sekolah ya bisa memberitahukan atau melaporkan kepada bapak dan ibu guru. Oke, lanjut. Nah, ini ada aspek hukum ya kan. Jadi cyberbullying ini nanti mencakup dari beberapa undang-undang yang bisa dikategorikan sebagai pembulian. Salah satunya yaitu di pasal 29 ini sendiri.
Setiap orang dengan sengaja, pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 2024, yang mana undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Jadi nakut-nakuti orang, terus mengancam orang, umpamanya, maaf ya, bahasa saya agak sedikit ini, Isan, saya ancam kan, nanti saya akan hilangkan nyawa kamu, seperti itu. Nah itu tidak berupa ancaman, ya kan, itu bisa berakibat hukum. Nah ini hukumannya tidak main-main, bisa dipenjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya, jangan sampai mengancam temannya melalui media sosial ataupun handphone, seperti itu. Lanjut. Perlindungan anak. Nah, adik-adik ini usianya berapa tahun? Ya, macam-macam ya, ada yang 12, ada yang 13, ada yang usianya di atas 18 tahun tidak? Tidak ada. Berarti adik-adik ini tergolong dalam kategori anak-anak ya. Kalau 18 tahun ke atas itu disebutnya sebagai orang dewasa. Nah, adik sini dari tadi nih, sini, nggak apa-apa, sini. Ah, sini. Mau pulpen nggak? Nah, nggak apa-apa. Nih sama omnya ya, sama bapaknya. Nih, nggak ini kok, nggak berat kok. Ya. Nah, sini. Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Hafiz. Usianya berapa? 12. Hafiz, di sini Bapak minta tolong sama Hafiz. Di sini kan ada tulisan yang warna merah dan warna biru ya. Kelihatannya jelas tidak? Bapak minta tolong sama Hafiz untuk dibacakan. Bisa ya? Ayo bacakan. Aspek hukum boleh. Yang dekat, coba yang dekat biar kedengaran. UU nomor 35 tahun 2014. Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80. 1. Setiap orang dilarang membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Tepuk tangan dulu buat Mas Hafiz. Sebentar. Ini ada pulpennya, belum ini ya, belum apa namanya. Hafiz mau pilih yang mana? Oke, sip. Silakan duduk ya, hebat ya Mas Hafiz. Tepuk tangan buat Mas Hafiz. Ya. Lanjut San, lanjut. Ini ketentuan-ketentuan hukum kelihatannya ini ya, sesuatu yang bahasanya sudah masuk dalam bahasa hukum sehingga saya menjelaskan yang mudah-mudah saja. Lanjut San, lanjut. Terus. Ya. Cyberbullying adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi apabila Anda menjadi salah satu korbannya. Ya, jangan takut untuk melakukan perlawanan. Nah, ini ada gantungan kunci tapi ada logo kejaksaannya nih. Nah, atau ada yang mau bertanya nggak? Nanti Bapak kasih hadiah ini. Ada tumblernya bagus loh. Nah, 1, 2, 3. Nah, ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Sini deh, sini, nggak apa-apa, sini, nggak apa-apa. Bertanya apa saja, silakan.
Jangan takut salah, membiasakan diri berani untuk tampil ke depan. Adiknya 2, satu lagi yang laki-laki. Ini dua-dua cewek. Yang laki-laki siapa? Ada? Ah, itu silakan yang acung. Ya, tepuk tangan dulu. Pegang. Sini duduk, ya? Boleh, boleh. Tapi tumblernya nanti ya, nanti pas ini ya, yang 3 dulu ya temannya ya. Oke, sip. Oke, siapa namanya? Aisyana. Kedengeran? Tes. Siapa namanya? Asa. Asa. Adik Asa, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara melawan cyberbullying? Oh iya, bagaimana cara melawan cyberbullying? Oke. Siapa namanya? Ica. Ica. Ya, Ica. Apa? Ada Ica yang mau ditanyakan? Apa peran sekolah dan orang tua dalam mencegah kenakalan remaja? Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi siswa? Oke, mantap. Siapa namanya? Huzaifah. Huzaifah. Biasa dipanggil? Suzuki. Hah? Suzuki. Oh, jauh bener namanya dari ini kok ke Suzuki ya. Nggak apa-apa ya, memang dipanggilnya Suzuki. Oh iya. Ayo, Mas Suzuki, apa yang mau ditanyakan? Apa itu pembajakan game itu adalah pembulian? Ya misalnya gini, itu ada anak sekolah yang membuat game, terus dia kan sudah itu dia buat itu harganya itu cuma 10.000. Tapi ada pembulian yang lain tuh beli game itu terus itu jadiin game gratis gitu. Pembuliannya di mana? Ini maksudnya kan ada anak yang membuat game, terus itu harganya itu 50.000. Terus ada temannya itu yang mau beli itu, tapi malah dibajak jadi gratis itu. Jadinya dia rugi itu yang buat game. Itu pembulian kok. Ya, nanti saya jelaskan, oke? Ya, makasih ya, Mas Suzuki. Sebentar dulu, ya. Saya jawab, saya ulang satu-satu karena mulai ini. Tadi apa caranya Cara mengatasi cyberbullying. Oh, cara mengatasi dari agar tidak terjadi cyberbullying, baik itu pelaku maupun korban ya. Nah, biasanya kita cenderung untuk menjadi seorang pelaku tindak pidana cyberbullying. Nah, gimana cara mengatasinya? Tadi memang sudah disebutkan, tapi tidak apa-apa. Saya ulang kembali. Salah satunya adalah sikapnya kita harus yang pertama percaya diri dulu, ya kan? Menghindari terhadap orang-orang yang di lingkungan yang toksik. Contohnya kelompok ini lagi ngomongin segala macam, ngomongin A, B dan C seperti itu, ya kan? Nah, adik Asa, ya kan? Yang pertama itu nih, ya kan? Harus terus bersikap tenang saat ada orang yang coba mengganggu. Terus jangan sampai emosinya terpancing. Terus juga kalau ada lihat ada korban yang menjadi korban, itu segera laporkan ke kalau lingkungan sekolah ke gurunya, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Ini mirip-mirip kayaknya ya pertanyaannya, sorry. Nah, apa tadi saya ini? Apa peran sekolah? Oh ya, peran sekolah. Oke, sip. Ya, jadi di sini ya kan peran sekolah dan orang tua ya terhadap agar tidak terjadi suatu perbuatan tindak pidana cyberbullying itu sendiri. Jadi peran sekolah adalah jelas harus memantau. Yang pertama harus memantau anak-anaknya, terus juga dari
anak-anaknya pun ya kan harus juga aktif. Jadi harus aktif antara pihak sekolah, pihak orang tua dan pihak siswa itu harus saling aktif dalam artian kalau memang ada pembulian segera dilaporkan ya kan. Terus juga bagaimana cara menyelesaikannya yaitu dengan cara umpamanya pembuliannya itu berupa verbal contohnya ya. Contohnya saya mengatai adik seperti itu mengatai kata-kata kasar ya. Adik ini harus segera melapor, kasih tahu ke gurunya. Nanti dari pihak sekolah akan memanggil kita berdua untuk menyelesaikan dalam artian menegur kepada saya supaya tidak melakukan ataupun berkata-kata yang kasar karena itu bisa mengakibatkan psikologis dari adik ini menjadi terganggu, bisa jadi murung. Contohnya saya bilang adiknya maaf ya, umpamanya adiknya kurus banget, terus tinggi kayak tiang listrik kan tersinggung, ya kan tersinggung kan. Nah, jadi harus apa yang dilakukan? Yaitu kami berdua ini harus ada yang memberitahu. Nah, siapa yang memberitahunya? Jika di lingkungan sekolah adalah guru, tapi kalau umpamanya di lingkungan rumah itu peran dari orang tua itu sendiri, serta keaktifan dari teman-teman yang lain agar tidak terjadi suatu perbuatan tindak pidana bullying baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kayak gitu. Jelas ya? Oke, sebentar dulu ya. Ini adik tadi Suzuki, pembajakan game. Nah, pembajakan game itu sebenarnya bukan merupakan tindak pidana bullying, ya kan? Umpamanya saya bikin game atau adik Suzuki bikin game ya, terus mau dijual 50.000, terus saya bilang alah gratis saja lah ya kan. Nah kalau itu belum masuk ke dalam tindakan bullying. Tapi saat saya mengucapkan kata-kata kepada adik Suzuki ini seperti bilang, gamemu ini udah jelek ya kan, terus juga tidak nggak ngaruh dan lain sebagainya, akhirnya membuat tindakan psikologisnya itu terganggu. Nah itu baru masuk ke dalam tindak pidana bullying. Jadi kalau umpamanya hanya minta gratis saja itu belum ya. Iya belum masuk ini. Jadi dia beli atau segini, adik punya game, saya beli 50.000, saya gratiskan ke orang, gitu kan? Iya, itu bukan merupakan tindak pidana bullying. Itu masih dalam tindak pidana pencurian data, seperti itu. Pencurian barang, ya kan? Pencurian barang. Jadi pengertian barang nanti kalau sekolah hukumnya, barang itu bisa sesuatu baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud. Seperti itu. Jadi ini nggak apa-apa ya, saya sambil itu masuknya ke dalam pencurian. Jadi pasal 362 KUH pidana mengatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa hak ya kan, tanpa hak itu bisa dijerat tindak pidana pencurian. Jadi kan tanpa haknya kan. Jadi ngambil punya ini oke lah sudah ini ya kan, tapi tanpa haknya lagi dikasihkan gratis ke orang. Jadi selain pencurian bisa juga itu merupakan tergantung nanti uraian perbuatannya, bisa masuk pencurian, bisa masuk penggelapan, juga bisa masuk dalam pencurian, penggelapan, penipuan bisa. Terus undang-undang hak cipta juga bisa kayak gitu ya, kayak gitu ya. Oke, sebentar. Sekarang siapa yang mau milih dulu? Yang mau milih duluan? Yang mau milih duluan ininya, sebentar ya. Ini terbatas cuman 3 ya. Nah, kesempatan makanya beruntung bisa duluan ini ya. Nah,
Coba kalian home pimpa. Jadi yang duluan itu yang bisa memilih dari satu gambar ini. Ayo, pimpa bisa? Om pimpa, coba. Ayo, Om pimpa. Ayo boleh. Lagi 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama. Mau milih yang warna apa? Ya. Oh, yang merah. Nih, adik yang kedua sweet. 1, 2, 3. Sweet aja sweet. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang menang. Milih yang mana? Ya, adiknya yang ini ya. Nah, sini foto dulu sama Om. Nah, sini, foto dulu. Foto dulu kawan. Ya. Oke, San? Ya. Oke. Ya, tepuk tangan buat adik-adik kita, silakan ya, ayo. Ya, adiknya ya, adik sini, ada ini, ada pin sama ini, nggak apa-apa. Karena tadi ini ya, sudah tadi Bapak bilang kan untuk 3 dulu, berarti adik ini aja ya. Oke, apa yang mau ditanyakan sama adik? Bagaimana kita bisa membantu dan memahami konsekuensi dari kenakalan yang dilakukan si pelaku? Kita bisa membantu dan memahami konsekuensi. Ya, luar biasa. Terima kasih. Adik siapa? Adik Hana. Hanania. Oh, Hanania. Nih, Bapak kasih ini ya. Oke, San, Isan. Oke, silakan ya, adik Hana. Bagaimana kita bisa membantu terhadap korban ataupun juga apabila di suatu tempat itu terjadi suatu perbuatan tindak pidana cyberbullying. Kembali lagi, pertanyaan yang bagus ya kan. Jadi kalau adik Hana melihat temannya ada yang dibully ya kan, perannya adalah sesegera mungkin untuk, kalau umpamanya kejadian itu terjadi di sekolah, itu sesegera mungkin untuk memberitahu kepada Bapak Ibu guru di sekolah agar tidak orang yang baik itu pelaku pembulian maupun korban pembulian itu bisa dipanggil juga untuk diberitahu seperti itu. Jadi dan agar tidak di kemudian hari bisa terulang lagi. Itu ya. Adik Hana ya, oke, sama-sama. Di sini ada ini nggak? Ada yel-yelnya nggak? Belum ya? Karena masih kelas 7 ya, ya, bapaknya lupa ya. Maaf ya, kayak gitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya lihat di sini juga adik-adiknya sudah bersila cukup lama ya. Kasihan juga ya. Nah. Pada kesempatan ini Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa waktu yang telah kita lewati bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa berguna untuk kehidupan kita nantinya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Time has passed quickly. We hope that has been conveyed by our speaker will be useful for our life in the future. Let's close today's agenda by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara yang telah kita lalui bersama, mulai awal hingga akhir. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. That concludes the series of agenda that we have gone through together from beginning to the end. I am, as the master ceremony, would like to express our gratitude and apologize if there are any mistake.
Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.